Tidak seperti tumbuhan lain, mereka memiliki bentuk yang unik, serta warna yang menarik, dengan kebiasaannya yang membuat tubuh bergidik. Alam ini penuh dengan kejutan, serta banyak hal yang tidak memungkinkan. Tapi apakah kalian pernah mendengar ada tumbuhan yang bisa memakan hewan? Kali ini kita akan berkenalan dengan tanaman kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora, yakni tumbuhan pemakan daging. Akan tetapi, banyak juga yang menyebut mereka insektivora, karena mereka juga memakan serangga dan hewan kecil lainnya. Sebagian besar spesies kantong semar merupakan tanaman epifit, atau hidup menempel pada batang pohon lain. Seperti tumbuhan karnivora lainnya, kantong semar tumbuh dengan baik pada tanah atau tempat-tempat miskin unsur hara. Kantong semar ada yang hidup di tempat lembab dengan sedikit sinar matahari, dan ada pula yang hidup di tempat terbuka dengan cahaya matahari yang berlimpah. Mereka memiliki banyak sebutan, mulai kantong semar di Indonesia, kantong uang Yudas di Filipina, dan juga cangkir monyet. Namun, nama umum atau genusnya adalah Nepenthes. Nama Nepenthes pertama kali diterbitkan pada tahun 1737 dalam Ordus Cliffordianus, karya Hortus Cliffordianus karya Carl Linnaeus, dan secara resmi diterbitkan pada tahun 1753 dalam Spesies Plantarum, karya Sudah saya bilang nama saya adalah Carl Linnaeus, dan digunakan sebagai nama genus hingga saat ini, dan klasifikasinya sebagai berikut. Kenapa ini harus saya juga yang baka? Baiklah, klasifikasinya sebagai berikut. Kingdom Plantae, Divisi Magnoliophyta, Class Magnoliopsida, Order Nepenthes, Family Nepenthaceae, Genus Nepenthes. Pada awalnya, di tahun 1996, Phillips and Lamb melaporkan bahwa terdapat kurang lebih 80 jenis Nepenthes di dunia. Namun sekarang, genus ini sudah mencakup lebih dari 150 spesies, serta memiliki banyak hibrida alami dan budidaya. Mereka tersebar mulai dari Indonesia, Cina bagian selatan, Indochina, Malaysia, Filipina, Madagaskar bagian barat, Seychelles, Kaledonia Baru, India, Sri Lanka, dan Australia. Namun, habitat dengan spesies terbanyak ialah di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kantong semar termasuk tumbuhan liana atau merambat, walaupun ada pula beberapa spesies yang tidak merambat. Kantong semar memiliki akar tunggang. Bunga jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Kantong semar memiliki batang berwarna hijau kemerahan, serta daun berbentuk helaian panjang, berwarna hijau atau hijau kekuningan. Pada ujung daun, terdapat sulur yang sudah termodifikasi membentuk kantong. Namun, banyak yang menyangka kantong ini merupakan bunganya. Kantong ini menjadi ciri khas yang membedakannya dari tumbuhan lainnya, dan pada umumnya berwarna kuning, merah, serta hijau dengan perca merah atau ungu. Kantong ini berfungsi untuk menangkap serta mencerna mangsa yang sudah masuk ke dalamnya, mulai dari serangga sampai hewan kecil lainnya. Hal ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, karena tanaman ini tumbuh di tanah marginal yang miskin unsur hara, terutama nitrogen, seperti tanah gambut, tanah kapur, dan rawa. Meskipun bentuk kantong bervariasi pada setiap jenisnya, namun tetap memiliki karakteristik yang sama, yakni terdiri dari tutup, peristem atau bibir, dan juga kantong itu sendiri. Kantong. Sedangkan kantong atas ialah kantong dari tanaman dewasa, biasanya berbentuk corong atau silinder, tidak memiliki sayap, bagian sulur menghadap ke belakang, dan dapat melilit ranting tanaman lain.
Kantong atas ini lebih sering menangkap hewan terbang, seperti nyamuk atau lalat. Kantong jenis ini tidak ditemui pada beberapa spesies, contohnya Nepenthes ampullaria. Seperti semua perangkap pada tumbuhan karnivora, perangkap tersebut harus mengelabui serangga agar berpikir bahwa perangkap tersebut adalah tempat yang enak serta aman untuk dikunjungi. Nepenthes mempunyai kantong yang berpintik-pintik. Ini adalah sebuah pola yang dianggap serangga sama seperti daging yang membusuk, sehingga kantong tersebut tampak seperti makanan bagi mereka. Terdapat pula kelenjar nektar yang tersebar di sepanjang daun dan batang. Kelenjar ini menghasilkan cairan manis yang kehadiran dan baunya juga memikat serangga. Kelenjar ini sangat banyak di sekitar mulut kantong. Akan tetapi, serangga yang mencoba mencari makan di sana tidak tahu bahwa bibir kantong tersebut licin. Tidak seperti tumbuhan karnivora lainnya, perangkap kantong semar dapat digunakan kembali dan memungkinkan menjebak lebih banyak korban di cairan pencernaan yang sama. Meskipun beberapa organisme memang hidup di dalam perangkap kantong semar, keasaman cairan pencernaan mencegah sebagian besar mikroba, jamur, protozoa, diatom, cacing, larva, nematoda, dan spesies lain untuk hidup di dalam cairan tersebut. Karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencerna mangsanya, Nepenthes seringkali bersaing dengan makhluk lain, seperti laba-laba dan primata. Laba-laba dapat membuat jaring di atas cairan, serta memanfaatkan daya tarik Nepenthes, dan dengan demikian merampas potensi tangkapan dari kantong semar. Beberapa primata juga melakukan aktivitas serupa, yakni mencuri serangga yang ditemukan di dekat perangkap. Sebagai responnya, spesies Nepenthes tertentu telah mengembangkan cakar atau duri di sekitar tepi kantongnya. Cakar ini akan mencegah persaingan dengan predator lain, dengan membuat tidak nyaman bagi pencuri manapun yang mencoba memasukkan tangannya ke dalam perangkap. Tanaman ini ternyata termasuk tanaman yang dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Di Indonesia ada sekitar 85 jenis kantong semar. Namun, menurut data IUCN Red List, ada sekitar 27 spesies yang terancam punah. Meskipun termasuk tanaman yang dilindungi, namun kantong semar bukan tanaman yang sulit dibudidaya. Tanaman ini tidak memerlukan lahan yang luas dan tidak perlu sering dipupuk. Saat hendak memeliharanya, Anda juga harus memahami setiap jenis kantong semar, karena setiap jenis memiliki kebutuhan atau syarat tumbuh yang berbeda. Selain memiliki bentuk yang unik, tanaman ini juga dipercaya mempunyai beragam manfaat. Air yang tersimpan di kantong tanaman ini dipercaya bisa mengobati kebiasaan mengompol, serta dapat melancarkan proses melahirkan. Dan juga, masyarakat adat di pedalaman Indonesia juga menggunakan air dalam kantong tersebut sebagai obat mah, sakit mata, serta batuk. Dengan catatan, kantong tersebut masih tertutup. Dengan sekitar lebih dari 150 spesies yang tersebar di berbagai wilayah termasuk Indonesia, Filipina, Cina, dan Australia. Nepenthes juga dilindungi oleh undang-undang, namun dapat dibudidayakan. Selain keunikan pada bentuknya, kantong semar diyakini memiliki manfaat medis dan spiritual di masyarakat adat Indonesia. Kita mungkin tidak selalu memiliki jawaban
akan tetapi selalu memiliki pertanyaan. Mari terus mempelajari, mempertanyakan, dan tertawa dalam pembelajaran. Jelajahi keajaiban alam lewat alam pengetahuan. Di sini tumbuhan dan hewan memberi pelajaran hidup yang menawan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.